Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle. Perkenalkan, nama saya Rizka Tulzakia, NIM 041 dari kelas 5B, Prodi Pendidikan Informatika. Di sini saya akan menjelaskan sekilas tentang pemrograman berbasis web. Apakah dari kalian ada yang sudah mengetahui apa sih pemrograman berbasis web itu? Audio Jungle. Pemrograman adalah suatu usaha menulis suatu perintah program aplikasi sehingga komputer dapat menjalankan apa yang kita inginkan. Sedangkan pemrograman web adalah membuat program aplikasi yang berbasis web. Sedangkan jika semua itu digabungkan menjadi satu, aplikasi berbasis web adalah sebuah aplikasi yang dibuat dengan memanfaatkan mekanisme dan aplikasi yang membuat aplikasi berbasis web dapat memperkaya fungsi web server dengan cara menambahkan program pada dokumen web yang akan dieksekusi oleh server ketika file dokumen web tersebut diakses oleh web server. Misalnya itu seperti program yang mengambil data ke basis data untuk ditampilkan ke web browser. Yang kedua, dapat memperkaya interaktivitas dokumen dengan cara menambahkan program pada dokumen web yang akan dieksekusi oleh web browser ketika file dokumen tersebut ditampilkan oleh web browser. Misalnya seperti program yang divalidasi data masukan pada form sebelum disubmit ke web browser. Ada banyak sekali contoh aplikasi berbasis web yang tersedia pada saat ini, antara lain seperti chatting, sistem informasi, email, forum, penjualan online seperti Lazada, Tokopedia, Shopee, dan lain-lain. Audio Jungle. Keunggulan dari aplikasi berbasis web itu antara lain yang pertama, platform independen, yang artinya aplikasi ini dapat dijalankan dari sistem operasi Windows, Linux, BSD, dan Mac. Keunggulan yang kedua yaitu tidak memerlukan instalasi software untuk menjalankan aplikasi di setiap komputer. Untuk komputer lain yang ingin menjalankan program ini, cukup membuka browsernya dan membuka alamat host server di mana program ini disimpan. Yang ketiga, aplikasi ini dapat dijalankan dari jarak jauh dengan menggunakan internet. Namun, apabila kita terkendala dari sinyal, apabila kita mengakses sebuah aplikasi namun sinyalnya kurang bagus atau kurang baik, maka aplikasi yang sudah kita buka tentu saja itu akan tersendat-sendat. Maka dari itu kita harus mencari sinyal yang cukup bagus supaya membuka aplikasinya itu lancar, teman-teman. Aplikasi berbasis web berarsitektur client server. Ada dua, yang pertama yaitu software web browser di sisi client, yang kedua software web server di sisi server. Dengan aplikasi berbasis web itu menggunakan protokol HTTP dalam komunikasi antara klien dan server. Selain itu, aplikasi berbasis web itu juga mempunyai fungsi untuk mengambil atau menjalankan file dokumen web di server dan menampilkannya di sisi klien. Selain itu, aplikasi berbasis web itu juga memiliki keunggulan dan kekurangannya loh. Karena namanya aplikasi tidak. Di sini saya akan menjelaskan keunggulannya terlebih dahulu. Yang pertama adalah aplikasi berbasis web ini dapat diakses kapanpun dan dimanapun selama ada internet dan sinyal yang cukup bagus. Yang kedua, dapat diakses hanya dengan menggunakan web browser, umumnya sudah tersedia di PC dan di HP terbaru yang kalian miliki pada saat ini. Yang ketiga, keunggulannya yaitu aplikasi berbasis web ini tidak perlu menginstal aplikasi klien yang khusus. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kekurangan aplikasi berbasis web.
Yang pertama adalah antar muka yang dapat dibuat itu terbatas, sesuai spesifikasi standar untuk membuat dokumen web. Yang kedua, keterbatasan kemampuan web browser untuk menampilkannya. Yang ketiga, aplikasi berbasis web ini terbatasnya kecepatan internet mungkin membuat respon aplikasi menjadi sangat lambat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sekilas tentang web dinamis dan juga web statis. Namun yang pertama, saya akan menjelaskan web statisnya terlebih dahulu ya. Nah, jadi web statis ini sebagian besar halamannya itu web statis. Yang kedua, web statis ini memiliki isi berupa teks, link, dan juga gambar yang sama setiap kali diakses. Hypertext Markup Language atau HTML yang digunakan untuk menentukan teks atau format gambar. Nah, contohnya itu seperti dokumen online dan kebanyakan homepage. Selanjutnya, saya akan membahas tentang web dinamis. Sebagai web dinamis, dia itu mengarah ke layanan online atau yang sering kita dengar dengan sebutan e-commerce. Selain itu, web dinamis memiliki halaman web yang harus menyediakan konten dinamis. Web dinamis juga memiliki halaman web yang harus diupdate terus atau berubah-ubah. Misalnya, berputar banner, artikelnya itu harus diganti-ganti jadi disesuaikan dengan eranya. Web dinamis harus mampu bereaksi terhadap tindakan info pengguna, permintaan, proses, pemesanan jasa, dan lain-lain seperti contoh www.amazon.com. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada salah kata, karena di dunia ini tidak ada yang sempurna.